mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Sahibul bait beserta seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh saudara kita Bapak almarhum Syarifuddin bin Denrawat yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah takziah, semoga kita seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, dunia yang kita tempati ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk memilih jalan, tempat yang disediakan oleh Allah untuk menentukan nasib. Kepada kita manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih apakah ingin menjadi calon penghuni surga atau ingin menjadi calon penghuni neraka. Dunia tempatnya memilih. Yang jelas Allah sudah tunjukkan dan jelaskan yang mana jalan menuju surga dan yang mana yang menyebabkan orang masuk neraka. Manusia silahkan memilih. Oleh karena dunia ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk memilih jalan, tempat untuk menentukan nasib, makanya dunia dijadikan oleh Allah sebagai tempat ujian. Dunia dijadikan oleh Allah sebagai tempat ujian. Bagi siapa? Karena tidak semua orang hadirin diuji. Yang diuji itu manusia-manusia pilihan, yang derajatnya akan diangkat oleh Allah, yang akan dilimpahkan rahmat Allah kepadanya, yang akan dianugerahkan kebaikan kepadanya, yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Siapa? Al-mu'minun, hanyalah orang-orang beriman. Yang akan diuji oleh Allah hanyalah orang-orang beriman. Apakah maksudnya ini? Bahwa yang tidak beriman tidak ada sesuatu yang buruk menimpanya. Bapak Ibu, baik buruk mutlak akan ditemui seluruh manusia.
tidak seorang pun yang perjalanan hidupnya akan mengalami kebaikan terus, dan tidak seorang pun manusia yang perjalanan hidupnya akan mengalami keburukan seterusnya. Baik buruk mutlak akan ditemui seluruh manusia. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menimpakan kepada kalian berupa keburukan dan kebaikan fitnah sebagai fitnah. Kenapa dikatakan fitnah? Baik buruk mutlak ditemui seluruh manusia. Kenapa dikatakan fitnah? Karena tergantung siapa yang ditimpakan. Kalau orang beriman kepada Allah mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kaya, jabatan tinggi, hidup makmur, orang beriman, itu namanya ujian. Saya ulang, itu namanya nikmat dari Allah. Jawabannya syukur. Tapi kalau orang yang tidak beriman, tidak mau salat, kiri kanan maksiat, tapi kelihatannya mendapatkan sesuatu yang baik, kelihatannya kaya, kelihatannya jabatan tinggi, kelihatannya makmur kehidupannya, jangan pernah berkata itu nikmat. Dalam surah Al-A'raf itu namanya istidrat, pancingan saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja diangkat tinggi-tinggi, begitu tinggi menjulang, dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang bukan nikmat. Kalau orang beriman mendapatkan sesuatu yang kelihatannya buruk, kelihatannya sesuatu yang tidak disukai, sementara dia adalah orang beriman, maka itu namanya ujian. Kalau itu adalah ujian, maka itu pertanda ada kebaikan yang Allah akan berikan, ada anugerah yang Allah akan limpahkan. Siapa yang bilang? Rasulullah. May yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan kepadanya, maka diuji terlebih dahulu. Mungkin ada nikmat yang Allah akan berikan. Mungkin anaknya mau diluluskan oleh Allah, mungkin hutang-hutangnya akan dilunaskan oleh Allah, mungkin penyakitnya akan disembuhkan oleh Allah, dan dari sekian banyak rahasia yang hanya Allah yang tahu. Tetapi kalau yang bersangkutan orang durhaka, tidak pernah sujud, tidak mau salat, bulan Ramadan tidak puasa, kiri kanan maksiat, jungkir balik bikin dosa, tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang buruk, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu bukan ujian namanya, tapi teguran, azab Allah. Bahasa kasarnya uang muka, nanti dilunasi di akhirat. Tidak pernah salat, tidak pernah sujud, bangkrut, tidak pernah salat, tidak mau sujud, tiba-tiba tertimpa musibah, baru bilang naujia karena Allah Ta'ala. Bukan ujian saudara, itu namanya teguran.
Kalau orang beriman tadi pertanda ada kebaikan yang Allah berikan, tapi bagi orang durhaka la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada sesuatu menimpa kita, ini yang datang ujian atau teguran, yang tahu jawabannya hanya Allah dan masing-masing hamba yang bersangkutan. Karena yang tahu tentang keaslian diri seseorang, siapa dia? Apakah orang beriman? Apakah orang munafik? Apakah orang kufur? Orang jujur, pembohong, orang bersih, kotor? Yang tahu tentang keaslian seseorang hanya Allah dan dirinya sendiri. Itu sebabnya kita disuruh hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu sendiri sebelum engkau diperiksa oleh Allah. Kenapa kita disuruh memeriksa diri sendiri? Itu tadi satu di antaranya alasan. Karena yang paling tahu tentang dirinya seseorang hanyalah Allah dan dirinya sendiri. Maka ketika kita merasa melaksanakan perintah Allah, merasa kita menjauhi larangan Allah, lalu datang sesuatu bencana menimpa kita, maka yakinlah itu ujian. Dan kalau sudah yakin itu ujian, maka itu pertanda ada kebaikan yang Allah akan berikan. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, jamaah sekalian. Dan ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya yang beriman, Allah itu maha bijaksana. Karena ujian